Sudah tahu aku ini istri orang, kenapa kamu suka padaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Ika Wulandari Channel. Kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai syarat untuk mengikuti rekalibrasi tenaga kerja atau RTK bagi pendatang asing tanpa izin. Langsung saja kita ke syarat yang nomor 1. Syarat yang pertama adalah Anda harus berasal dari negara sumber. Negara-negaranya ada 15 nih, yaitu ada Indonesia, Bangladesh, Thailand, India, Filipina, Kamboja, Laos, Nepal, Myanmar, Sri Lanka, Vietnam, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kazakhstan. Jadi, kalau Anda berasal dari Indonesia, Anda sudah masuk dan juga memenuhi syarat yang nomor 1. Syarat yang kedua adalah untuk pembantu rumah tangga asing. Jika Anda mau apply RTK ini sebagai pembantu rumah tangga, Anda harus berasal dari negara Thailand, Kamboja, Nepal, Laos, Vietnam, Filipina, Sri Lanka, India, dan Indonesia. Nah, apakah syarat kedua ini Anda tercukupi? Ya, kalau dari Indonesia, sudah Anda masuk menjadi syarat yang kedua ini. Syarat selanjutnya adalah pendatang asing tanpa izin yang telah melakukan kesalahan pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2022. Maksudnya, Anda yang masuk dan tinggal di negara Malaysia ini tanpa mempunyai pas yang sah di bawah Akta Imigresen 1959/63. Jadi, bagi Anda yang masuk ke Malaysia setelah mulai 1 Januari 2023 dan seterusnya, Anda tidak layak ikut RTK ini. Tapi, untuk Anda yang tinggal di Malaysia tanpa izin tinggal atau pernah memiliki izin kerja sebelumnya, kemudian izin kerjanya tidak diperpanjang dan sudah mati sebelum 31 Desember 2022, Anda layak untuk ikut RTK ini. Kemudian, syarat berikutnya adalah Anda layak jika Anda adalah pendatang asing tanpa izin yang pernah mendaftar di dalam program rehiring atau program 6P. Anda layak ikut program RTK ini. Dan peraturan berikutnya adalah Anda harus mempunyai paspor atau dokumen perjalanan yang sah sekurang-kurangnya 18 bulan ke depan. Nah, bagi Anda yang pernah kabur dari majikan sebelumnya, lalu majikan Anda melaporkan Anda dan laporan itu masuk dalam rekodnya sistem imigresen, maka Anda tidak layak ikut RTK ini dan akan ditolak untuk menyertai program RTK ini. Kemudian, persyaratan berikutnya adalah Anda tidak berada dalam senarai hitam atau blacklist. Sampai sini paham ya? Jadi nggak usah nanya lagi, Kak, saya pernah bayar compound dan masuk lagi ke Malaysia lewat belakang ikut tekong, bisa ikut RTK nggak? Jawabannya 1.000.000% Anda tidak akan lulus RTK. Apapun modus Anda masuk ke Malaysia ini, kalau Anda masuknya pakai tekong, udahlah nggak usah ikut RTK karena pasti tidak lulus duluan. Atau Anda yang pakai cop palsu, lewat Thailand, lewat Singapura, muter-muter entah gimana caranya akhirnya bisa lagi masuk ke Malaysia ini, dan Anda membayar orang untuk memasukkan Anda ke Malaysia, cop masuk Anda itu tidak masuk dalam record sistemnya imigresen. Jadi Anda tidak bisa ikut RTK ini. Karena cop palsu artinya Anda itu tidak ada di Malaysia, cuma badannya aja yang ada. Tapi ketika Anda datang ke Malaysia, Anda tidak tercatat dalam sistem imigresen yang Malaysia. Kemudian syarat berikutnya adalah kelayakan umur bagi Pati adalah 18 tahun hingga maksimalnya 49 tahun ketika pendaftaran. Jika Anda saat ini usianya lebih dari 49 tahun, Anda pasti ditolak duluan. Kemudian, syarat berikutnya adalah Anda sudah lulus tes kesehatan atau FOMEMA. Jika Anda merasa syarat-syarat sebelumnya itu Anda lulus, tapi ketika Anda dites kesehatan Anda tidak lulus, ya berarti Anda pun tidak layak untuk ikut rekalibrasi tenaga kerja ini. Dan syarat yang paling utama adalah, dan ini syarat yang saya rasa paling penting, Anda harus punya majikan. Karena ada yang nanya nih, Kak, saya nggak punya majikan, saya mau ikut RTK bisa nggak? Iya, nggak bisa. Iya, kalau nggak punya majikan nggak usah daftar. Karena yang bisa mendaftarkan diri Anda adalah majikan Anda. Anda tidak bisa mendaftarkan diri Anda sendiri, tidak bisa. Harus ada majikannya. Logika kita nih ya, cara berpikirnya, kalau Anda nggak punya majikan di Malaysia ini, yang menggaji Anda siapa? Yang bayar Anda kerja itu siapa? Majikan kan? Nah, majikan itulah yang harus memohon RTK ini. Tidak punya majikan, tidak layak ikut RTK tentu saja. Nah, itu adalah syarat-syaratnya ya, mengenai untuk mengikuti rekalibrasi tenaga kerja yang akan dimulai tanggal 27 Januari 2023. Sudah mulai bisa apply nih melalui websitenya Immigration, karena ini dilakukan
dilakukan semua secara online ya. Dan bagaimana cara untuk memohonnya, cara apply-nya, nanti kita akan bahas secara singkat di konten yang lainnya. Sekarang ini konten mengenai syarat-syaratnya dulu ya. Oke, sekian mengenai syarat mengikuti program Artike ini. Saya Ika Wulandari undur diri. Mudah-mudahan informasi hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.